Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan dukung terus channel ini agar semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi seputaran Pi Network dan perkembangan-perkembangan Pi Network yang sangat menarik. Oke kawan-kawan, kita kutip dari Hokanews.com. Jaringan Pi, keandalan jaringan yang mengunggulin blockchain lainnya ya. Di era revolusi digital, teknologi blockchain yang semakin berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, di tengah maraknya berbagai platform blockchain, Pi Network telah muncul sebagai pemain utama dengan fokus pada keandalan jaringan. Pi Network menawarkan potensi yang menarik dan inovatif bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam dunia cryptocurrency dan teknologi blockchain. Nah, model konsensus dan desentralisasi adalah dua konsep kunci dalam teknologi blockchain yang memainkan peran penting dalam menciptakan keamanan dan keandalan jaringan. Kedua konsep ini bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan catatan dalam blockchain diverifikasi dan diakui dengan benar oleh seluruh jaringan tanpa otoritas tunggal atau pihak pusat yang mengendalikan semua operasi. Model konsensus adalah mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesepakatan di antara node dan jaringan blockchain tentang kebenaran transaksi yang baru saja terjadi. Dalam konteks blockchain, transaksi baru yang diajukan oleh pengguna perlu diverifikasi dan ditambahkan ke blok sebelumnya dapat diterima sebagai bagian dari catatan transaksi legal. Ada berbagai model konsensus dalam teknologi blockchain, dan setiap platform blockchain menggunakan model yang berbeda. Contoh model konsensus umum yang digunakan adalah Proof of Work atau POW dan Proof of Stake atau POS. Bukti kerja POW. Dalam model POW, node dalam jaringan bersaing untuk menyelesaikan tugas matematika yang rumit yang dikenali sebagai penambang. Pertama kali penambang atau miner yang berhasil menyelesaikan tugas akan mendapatkan hak untuk menambahkan blok baru ke blockchain, dan transaksi di blok tersebut akan divalidasi. POW digunakan oleh blockchain Bitcoin dan beberapa platform lainnya. Bukti saham atau POS. Model POS berbeda dengan POW dalam cara menyampaikan konsensus. Di sini bukan peraturan komputasional yang menentukan node mana yang dimiliki hak untuk menambang blok berikutnya, tetapi hak untuk menambang diberikan berdasarkan jumlah koin atau aset digital yang dipertaruhkan oleh node tersebut. Semakin banyak jumlah koin yang dipertaruhkan, semakin tinggi peluang simpul tersebut untuk menjadi pemimpin dalam pencapaian konsensus. POS digunakan platform blockchain seperti Ethereum dalam transisi ke model POS melalui pemutakhiran Ethereum 2.0 ya. Selanjutnya, desentralisasi adalah prinsip dasar dari teknologi blockchain yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada otoritas tunggal atau institusi pusat. Dalam jaringan terdesentralisasi, keputusan dan operasi diambil secara kolektif oleh node yang berpartisipasi dalam jaringan. Setiap node memiliki salinan lengkap dari catatan transaksi di blockchain, dan tidak ada pihak pusat yang mengontrol semua operasi. Desentralisasi adalah pilar utama dalam pencapaian keamanan dan keandalan jaringan blockchain. Dengan tidak memiliki satu titik lemah pun, jaringan menjadi lebih tahan terhadap serangan, manipulasi, atau kegagalan sistem tunggal. Jika salah satu node crash, node lainnya dapat terus beroperasi dan memvalidasi transaksi. Nah, selanjutnya buku besar terdistribusi dan kekekalannya adalah dua konsep kunci dalam teknologi blockchain yang berkontribusi pada keandalan dan keamanan sistem. Konsep ini berperan penting dalam menciptakan catatan transaksi yang dijamin keasliannya dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya, buku besar terdistribusi adalah istilah yang mengacu pada catatan transaksi yang didistribusi atau tersebar di semua node di jaringan blockchain. Ketika transaksi baru terjadi, informasi tentang transaksi tersebut disimpan dalam bentuk blockchain, dan blok ini kemudian secara kriptografis ditawarkan ke blockchain sebelumnya, menciptakan sebuah blockchain.
Adanya salinan lengkap dari buku besar yang didistribusikan di setiap node dalam jaringan memungkinkan validasi dan verifikasi transaksi secara kolektif. Setiap node memiliki akses ke semua transaksi sebelumnya dan dapat memverifikasi apakah transaksi baru pilot sebelum ditambahkan ke blockchain berikutnya. Proses ini dikenal sebagai konsensus dan semua node dalam jaringan harus mencapai kesepakatan tentang validasi transaksi untuk menciptakan keandalan jaringan. Buku besar yang didistribusikan menciptakan transparansi dan kepercayaan dalam jaringan. Setiap transaksi dicatat secara permanen di semua node dan tidak dapat dihapus atau dimanipulasi tanpa persetujuan bersama. Oleh karena itu, catatan transaksi diverifikasi dan dijamin keasliannya oleh banyak pihak sehingga mengurangi risiko penipuan atau penyalahgunaan data. Selanjutnya adalah kekekalan adalah karakteristik mendasar dalam teknologi blockchain yang berarti bahwa setiap transaksi yang telah dicatat dalam sebuah blok tidak dapat diubah, dihapus, atau dimanipulasi dengan cara apapun. Kekekalan dicapai melalui konsep hash kriptografi yang terkait antara blok dalam rantai. Setiap blok di blockchain memiliki hash yang dihasilkan dari data di blok sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga blok terakhir ketika satu transaksi atau data dalam satu blok diubah, hash di blok itu juga akan berubah karena hash di blok berikutnya berisi informasi tentang hash dari blok sebelumnya. Perubahan pada satu blok akan berdampak pada keseluruhan blockchain. Kekekalan adalah salah satu alasan mengapa blockchain sangat aman dan andal. Setelah transaksi dicatat dalam blok ini menjadi permanen dan tidak dapat dimanipulasi lagi. Ketika catatan transaksi tidak dapat diubah, pengguna di jaringan dapat memiliki keyakinan bahwa data yang direkam adalah rekam jejak yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, masalah dan tantangan di Solana. Solana adalah salah satu platform blockchain terkemuka dengan kecepatan dan kapasitas transaksi tingkat tinggi. Meskipun demikian, seperti platform blockchain lainnya, Solana tidak luput dari beberapa masalah dan tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keandalannya. Salah satu kekuatan Solana adalah kemampuan untuk menangani volume transaksi yang besar dan tingkat skalabilitas yang tinggi. Namun, dengan popularitas dan penggunaannya semakin meningkat, Solana menghadapi tantangan menjaga stabilitas jaringan selama ledakan aktivitas transaksi. Volume transaksi yang tinggi dapat menyebabkan kemacetan dan jaringan berpotensi menyebabkan transaksi menjadi lambat atau terblokir. Nah, begitu ya kawan-kawan. Semoga saja ya ini sebagai pemahaman buat kita semua agar kita semakin paham ya tentang dunia cryptocurrency, tentunya dunia kripto ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, begitulah ya. Semoga ini sebagai pelajaran buat kita semua agar kita semakin paham dan tahu ya tentang dunia kripto ya, khususnya blockchain kawan-kawan. Nah, gimana andalnya P-Network ya dari kripto terdahulunya. Oke. Tetap semangat, salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.